Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita teduhkan pikiran kita datang kepada Tuhan untuk menyembahnya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan lebih sungguh, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari menyembah lebih lagi, pujikan pujian ini. Katakan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sembah, katakan, sembah dan puji penuhi tatamu, Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah lebih, katakan, oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji, oh,
sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, kami sembah Kau Yesus. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya. Ya ralama 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 ya ralama. Syaralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Haleluya, haleluya, Yesus. Nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Oh, ya ralama hanya Kau yang kami agungkan. Oh, perbuatan-Mu besar dan ajaib. Haleluya. Haleluya. Oh, syaralama ya ralama. Haleluya. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Yesus. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Kami sembah dan kami puja nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, ya ralama ya ralama, ya ralama ya ralama. Haleluya. Oh, Yesus, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami sungguh mencintai-Mu lebih dari segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Yang mengasihi Tuhan, lebih lagi katakan, ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal
tanganmu lebih sungguh dan berseru, katakan, ku cinta kau Yesus, ku puji kau Yesus, ku sembah kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Sekali lagi katakan, dengan segenap hati, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta kau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mau berbicara dan satu kata dari Tuhan itu cukup untuk mengubahkan keadaan kami. Satu kata dari Tuhan itu cukup untuk membuat mujizat dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami menyerahkan pikiran kami, hati kami, telinga kami untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan, persiapkan diri kami, urapi kami semua di tempat ini, baik juga rekan-rekan yang mendengarkan juga. Urapi kami semua ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan pesan Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini Tuhan sedang mau menyatakan isi hatinya bagi Anda. Ya, katakan amin. Mari kita mengimani, mari kita mempercayainya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang doa, di mana dikatakan, katanya doa itu nafas orang percaya. Betul ya, hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih sebenarnya rahasia dari doa yang berkuasa. Kalau kita seringkali dengar, doa itu nafas hidup orang percaya. Artinya apa? Sebagai orang Kristen, orang percaya, hidup kita dari pagi sampai malam tidak akan lepas dari doa. Betul ya? Bangun pagi kita doa pagi, mau makan kita doa makan, bahkan mau tidur kita doa tidur. Ketika kita beraktivitas, ketika kita bekerja, kita selalu berdoa. Dan itu adalah hal yang sangat baik. Itu adalah hal yang sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan yang harus kita terus lakukan, kita terus belajar untuk bisa terus berdoa. Tetapi ironisnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang setiap harinya berdoa, tapi banyak dari kita semua kehilangan apa sih kuasa dari doa itu? Kehilangan apa sih makna dari doa itu? Kita berdoa, kita bicara penuh dengan kata-kata yang indah. Tapi maaf kata, kadangkala kita mungkin sudah tidak lagi percaya. Kita mengatakan, Tuhan aku percaya, aku yakin, tapi jauh di dalam lubuk hati kita. Ada banyak orang bertanya-tanya, sungguhkah Tuhan masih menjawab doa? Sungguhkah doa saya didengar sama Tuhan? Sungguhkah doa saya ini ada kuasanya? Bapak, Ibu, Saudara, doa adalah nafas hidup orang percaya. Tapi ada banyak orang percaya kehilangan kuasa doa. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar.
Kita mau sama-sama mendengar apa kata Tuhan. Bagaimana doa kita bisa penuh kuasa. Ya, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang kita juga sama-sama tahu, yaitu Nabi Elia. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 dalam ayat yang ke-20, saya bacakan perikopnya dulu. Perikopnya berkata, Elia di Gunung Karmel. Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari kisah ini, mungkin ini adalah kisah yang kita juga sudah pernah dengar, kita pernah tahu. Latar belakang dari kisah ini ketika Nabi Elia ada di Gunung Karmel, lalu dia menantang, men-challenge nabi-nabi Baal. Wah, kalau memang Baal itu adalah Allah yang hidup, kamu berdoalah, nanti dia akan memberi tanda. Tapi aku juga akan berdoa, kira-kira demikian. Lalu singkat cerita di dalam kisah ini, Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal itu untuk berdoa, dan Nabi Elia pun berdoa. Dan di dalam kisah ini, di akhir kisah ini, nanti kita akan sama-sama belajar lebih lanjut, disebutkan bahwa Tuhan menjawab doa Elia dengan begitu berkuasa, dengan begitu dahsyat, sampai ada api yang dari langit itu menyambar korban bakaran Elia. Padahal Elia sudah siramin air sampai basah, tapi begitu berkuasanya Tuhan itu, dia menjawab doa Elia sedemikian rupa, hingga pada akhirnya tantangan itu dimenangkan oleh Allah dan oleh Nabi Elia. Kita akan belajar sama-sama apa sih rahasianya, kenapa doanya Nabi Elia di dalam kisah ini begitu penuh kuasa. Bapak Ibu Saudara, latar belakang dari kisah Nabi Elia ini adalah ketika kerajaan Israel Utara pada waktu itu berbalik dari Tuhan. Jadi mereka sedang dipimpin oleh seorang raja yang jahat, yaitu Raja Ahab. Dan mereka menyembah dewa yang namanya Dewa Baal. Sedangkan Dewa Baal sendiri artinya itu adalah dewa kesuburan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan marah, Tuhan murka oleh karena apa yang dilakukan oleh Raja Ahab, juga bangsa atau rakyat dari kerajaan Israel Utara itu, sehingga terjadi kekeringan yang begitu lama di tengah-tengah bangsa ini. Lebih tepatnya terjadi kekeringan selama 3 tahun, tidak turun hujan di kerajaan itu. Nah, di sanalah Nabi Elia tampil untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang sebenarnya yang kita lakukan itu sama dengan yang dilakukan oleh rakyat di kerajaan Israel Utara ini pada masa itu. Apa itu? Ketika mereka berdoa pada Tuhan, tapi mereka juga berdoa pada Nabi Baal, Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama di dalam ayat yang ke-20, 1 Raja-Raja 18, di ayat yang ke-20. Demikian dikatakan, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Ayat 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 21 Elia menyebutkan bukannya bangsa Israel tidak berdoa kepada Tuhan. Tapi Elia menyebutkan berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati. Artinya apa? Artinya bangsa Israel mungkin masih berdoa kepada Tuhan. Bangsa Israel masih berdoa, masih minta sama Tuhan. Tetapi ketika jawaban doa itu tidak datang, tidak kunjung datang sesuai dengan harapan mereka, mereka berbalik dan menyembah Baal. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini terutama di zaman yang serba cepat, serba modern. Ada banyak orang ingin jawaban doa itu terjadi secara instan. Ada banyak orang mencari jawaban yang cepat. Saya perlu nih, kondisi ekonomi saya lagi nggak karuan, lagi berantakan, saya perlu jawaban yang cepat. Lalu ketika orang ini berdoa, dia berdoa kepada Tuhan, lalu kok rasanya lama sekali ya jawaban doa ini terjadi. Kok rasanya doa saya ini nggak didengar sama Tuhan. Lalu apa yang orang ini lakukan? Dia beralih, dia mencari cara yang lebih cepat, dia mencari cara yang instan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin jawaban doa kita itu diurapi sama Tuhan, kalau kita ingin ada kuasa di dalam doa kita, maka yang pertama yang kita perlu lakukan adalah tidak bercabang hati. Nabi Elia menegur, berapa lama lagi engkau berlaku timpang, berapa lama lagi engkau bercabang hati. Artinya apa? Jangan jadi orang yang mendua hati, sama Tuhan iya, sama yang lain iya. No, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak
Tuhan tidak menghendaki kita umatnya berlaku demikian. Di dalam Markus 12 ayat 29, gak usah dibuka, saya bacakan aja. Dikatakan Yesus berkata, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yesus sendiri berkata Tuhan itu satu. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, marilah kita juga percaya penuh kepadanya. Jadi poin saya yang pertama, bagaimana supaya doa kita bisa berkuasa. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan kepercayaan penuh pada satu-satunya Allah yang kita sembah. Jangan setengah-setengah, jangan minta jawaban yang cepat, hanya karena yang sana lebih cepat, bukan berarti yang sana benar. Dan kalau itu tidak berasal dari Allah, artinya apa? Kalau itu menyimpang dari firman Allah, maka itu tidak berasal dari Allah. Dan kalau itu tidak berasal dari Allah, itu ujungnya bukan pada kebaikan. Ujungnya adalah sesuatu yang tambah buruk, semakin buruk dan membuat hidup kita semakin terpuruk, Bapak Ibu Saudara. Jadi perhatikan, mari kita sama-sama belajar supaya doa kita juga penuh kuasa. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika kita rindu doa kita ini berkuasa, sebenarnya Bapak Ibu Saudara, doa itu bukan cuma bicara tentang jawaban. Mengapa? Karena doa itu sebenarnya bicara tentang hubungan. Betul ya? Kita tahu, kita sering dengar bahwa doa itu komunikasi. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, untuk apa sih kita berkomunikasi? Contoh katakan ilustrasi sepasang suami istri. Apakah suami istri ini berkomunikasi hanya untuk mendapat sesuatu dari pasangannya? Bukankah tidak? Mereka berkomunikasi untuk membangun sebuah hubungan. Sehingga saya katakan doa itu bukan hanya bicara tentang jawaban. Tapi doa itu bicara tentang bagaimana kita ini membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Kita akan sama-sama belajar. Apa yang dilakukan Nabi Elia ini sangat menginspirasi kita. Kalau kita mau doa kita penuh kuasa. Singkat cerita, setelah itu semua terjadi, Elia membiarkan nabi-nabi Baal terlebih dahulu berdoa kepada dewa-dewa mereka, menoreh-noreh diri, berteriak-teriak, tapi tidak ada yang terjadi. Lalu di ayat yang ke-30 dikatakan demikian, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia, yaitu Nabi Elia, memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi yang terdesak, Nabi Elia ini kondisinya terdesak, dia terhimpit, seolah-olah perlu jawaban yang cepat, seolah-olah perlu solusi yang segera datang. Tapi yang dia lakukan pertama bukan langsung, Tuhan tolong aku kasih jawaban, bukan. Yang Elia lakukan pertama kali adalah memperbaiki mezbah Tuhan. Artinya apa? Artinya Nabi Elia mengerti rahasia doa yang berkuasa itu bukan terletak hanya pada jawabannya saja. Melainkan bagaimana kita ini membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, malah kalau kita ini hidup di luar jalan kebenaran itu, kita hidup dalam dosa, kita hidup tidak takut akan Tuhan, maka sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang berada di luar jalan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya, dialah yang diberi keselamatan, betul? Oleh karena itu kalau kita hari ini mau menerima, maka terlebih dahulu kita harus memastikan apakah hari ini kita ini ada di dalam jalan kebenaran itu. Oleh karena itu kenapa ada banyak orang berpikir kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Mungkin satu hal yang perlu kita koreksi adalah apakah engkau hari ini ada di dalam jalan kebenarannya Tuhan? Apakah engkau hari ini membangun hubungan dengan Dia bukan hanya untuk mendapat jawaban? Karena yang Elia lakukan ini memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ada banyak orang hari-hari ini mezbah Tuhan di dalam hidupnya itu mulai runtuh. Kenapa? Karena kondisi mungkin. Karena mungkin keadaan yang seolah-olah menghimpit, menjadi takut, tertekan, khawatir. Bapak Ibu Saudara, keadaan boleh salah, kita jangan ikut salah Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kondisi mungkin tidak sesuai harapan kita. Tapi hari ini tetaplah berada di dalam jalan kebenaran Allah. Karena apa ya selanjutnya mari kita baca. Yang dilakukan Elia berikutnya ini sungguh-sungguh menjadi jawaban bagaimana caranya doa kita berkuasa. Ayat 31 dikatakan demikian. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Wow, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya Nabi Elia itu membangun mezbah yang runtuh, tetapi dia juga mengambil 12 batu menurut jumlah keturunan
suku keturunan Yakub. Artinya Elia sebenarnya sedang mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita hari ini ada di tempat ini, dimanapun engkau berada, bukankah kita ini anak-anak Allah? Kalau kita menyatakan diri kita anak-anak Allah, berarti kita adalah anak-anak perjanjian itu. Karena dikatakan di dalam salah satu ayat juga, kita ini keturunan rohani dari Abraham, bukan? Oleh karena itu janji yang berlaku pada Abraham, itu juga berlaku bagi hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, Elia mengambil 12 batu, itu sebagai pengingat, Tuhan, ini janjimu. Inilah perjanjian kekalmu. Kita diselamatkan bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat. Kalau Tuhan hari ini beri kita jawaban doa atau mujizat, itu bukan karena kita layak menerimanya, tetapi karena Dia baik dan Dia sudah berjanji pada kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, di poin saya yang kedua, bagaimana kita ini bisa punya kehidupan doa yang penuh kuasa. Yaitu ketika doa yang berkuasa itu lahir dari perjanjian kekal Allah dalam hidup kita. Bukan karena kebutuhan kita. Bukan hanya sekedar karena Elia perlu jawaban. Bukan hanya sekedar karena kita sedang terdesak. Nabi Elia di saat itu sedang terdesak. Dia bisa aja skip semua cara yang benar menghalalkan cara yang salah. Tapi yang dia lakukan tidak, dia percaya satu-satunya Allah. Dan dia percaya Allah yang sudah berjanji, Allah juga pasti menepati. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita mencari Dia, Dia akan menemui kita. Dan saya percaya juga Tuhan sudah memberikan janjinya dalam hidup kita. Ingatlah akan janjinya. Ketika mungkin hari ini engkau dalam kondisi yang terpuruk sekalipun. Janganlah pernah melupakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia kepada apa yang Dia janjikan. Oleh karena itu marilah kita kembali pada perjanjian. Bukan hanya pada kebutuhan kita. Tuhan tahu kita butuh. Tuhan tahu kita perlu jawaban. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, yang Tuhan pedulikan adalah apakah kita hari ini ada dalam perjanjiannya atau tidak. Apakah kita hari ini menyimpang dari jalannya atau tidak. Maka doa bukan hanya bicara tentang jawaban. Tapi doa itu bicara tentang sebuah hubungan yang didasarkan pada perjanjian. Perjanjian Allah pada kita bisa Anda baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Janji Tuhan itu tetap sama Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam Kejadian 17 ayat 7 Anda bisa pelajari nanti dikatakan. Dan juga di dalam Wahyu 21 ayat 7 dikatakan sama. Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Itulah janji Tuhan bagi kita semua. Kita ini anak-anaknya Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Masakan seorang ayah itu tidak memelihara kehidupan anak-anaknya? Di dalam Mazmur 105 ayat 8 lebih lanjut dikatakan juga, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Lebih lanjut di dalam ayat yang ke-37, kembali lagi ke 1 Raja-Raja. Nabi Elia berkata demikian, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bapak, Ibu, Saudara, kalau tadi kita sudah belajar doa itu berarti percaya penuh kepada Allah. Yang kedua kita belajar juga doa bukan cuma lahir karena kita perlu, kita butuh jawaban. Tapi doa itu lahir karena Dia adalah Allah perjanjian yang mengingat dan menepati janjinya. Yang ketiga, kita mau belajar sama-sama bahwa doa itu ternyata punya sebuah tujuan yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada yang salah dengan ketika kita doa minta berkat. Kita doa minta mujizat, kita doa minta terobosan. Tidak ada yang salah dengan itu. Karena salah satu bagian dari perjanjian Allah juga adalah berkatnya. Anda bisa baca lebih lanjut di dalam kitab Bilangan. Di sana tertuliskan berkat-berkat Tuhan di mana Dia menyinari engkau dengan wajahnya. Itu adalah janji Tuhan bahwa Ia akan memberikan mujizat, memberikan berkat, memberikan terobosan dalam hidup kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, Elia berkata, jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Bapak, Ibu, Saudara, saya berikan sebuah ilustrasi. Seperti, anggaplah berkat itu seperti hujan. Betul ya, kadang kan kita mengumpamakan demikian. Seperti hujan yang turun ke tanah. Apa yang terjadi ketika hujan itu turun ke tanah? Mengapa hujan itu turun ke tanah? Apakah untuk supaya tanah itu menjadi nyaman? Tentu tidak.
Tapi supaya benih yang ada di dalam tanah itu dapat bertumbuh, berbuah, dan menjadi makanan bagi banyak orang. Demikianlah, kalau tanah itu menahan hujan. Contoh tanah itu berkata, aku cuma mau tahan aja hujan ini hanya untuk aku saja. Nggak usah ada benih, nggak usah ada buah, orang lain nggak usah nikmatin. Hanya aku saja, apa yang akan terjadi? Akan terjadi banjir Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dari awal Tuhan menjawab doa selalu punya tujuan yang lebih besar. Yang pertama, Ia ingin menolong hidup Anda, betul. Tapi yang kedua, Ia ingin hidup Anda juga membawa kemuliaan bagi Dia. Maka poin saya yang ketiga, tujuan doa kita itu adalah kemuliaan Allah dan pertobatan jiwa-jiwa. Bukan hanya sekedar bicara tentang kenyamanan diri pribadi. Tuhan selalu punya rencana. Apa rencana Tuhan di dalam kisah Nabi Elia ini? Di dalam ayat 39 dikatakan, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Bapak, Ibu, Saudara, banyak dari kita hari ini berdoa, kita minta mujizat, kita minta berkat, kita minta kuasa doa terjadi atas hidup kita. Lalu Tuhan bertanya pada kita, why? Kenapa kamu minta itu? Apakah kita akan menjadi seperti tanah yang menahan semua berkat itu? Ini buat aku semua Tuhan, buat saya semua. Ataukah apakah kita ini menjadi tanah yang menyebarkan benih itu dan membuat benih ini bisa bertumbuh dan berbuah. Agar ada banyak orang dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Ketika kita berdoa, salah satu rahasia agar doa kita penuh dengan kuasa adalah apabila kita menyerahkan hati kita, hidup kita bagi pekerjaan Tuhan. Maka di sanalah Tuhan akan mengalirkan berkat-berkat-Nya agar kita pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya berdoa pesan Tuhan pada pagi hari ini itu boleh membuat kita hari ini teringat kembali bagaimana agar doa kita berkuasa. Karena saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang dengan sukacita ingin menjawab setiap doa-doa kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ingin memberkati umat-Nya. Katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman, aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus, amin. Sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman, aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus, amin. Mari lebih sungguh lagi katakan, sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman, aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi lebih sungguh dengan iman katakan, sebab Engkau Tuhan yang menjawab doa dengan iman, aku percaya penuh ada kuasa di dalam doaku. Aku terima dalam nama Yesus, amin. Katakan aku terima, aku terima, aku terima, aku terima. Sekali lagi percaya, aku terima
dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap pemirsa yang melihat tayangan ini. Engkau tahu, engkau sudah berdoa sekian waktu, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya engkau berdoa. Tapi sampai hari ini, engkau masih menantikan jawaban dari Tuhan. Mungkin engkau sedang berdoa untuk suami, untuk istrimu, untuk anakmu. Atau engkau sedang berdoa untuk mujizat kesembuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mengangkat tangan, berserah kepada Tuhan, dan beriman penuh kepadanya. Saya rindu mendoakan Anda. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk saudara-saudariku pagi hari ini. Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu Tuhan betapa mereka hari ini hancur hati. Betapa mereka hari ini bergumul dengan mungkin kesembuhan atau dengan problema yang terjadi, masalah ekonomi kah itu. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menjawab doa. Kami percaya ada kuasa di dalam setiap doa kami. Tuhan, hari ini aku perkatakan jawaban doa itu akan segera kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini, pagi hari ini juga, ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami melakukan hal-hal yang salah. Mungkin hari ini kami bercabang hati, kami berdoa kepadamu tapi kami juga cari jalan yang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu, kami bertobat. Kami sungguh-sungguh berbalik untuk percaya penuh kepada Allah yang kami sembah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami percaya ya Tuhan, ketika kami ini menjadi anak-anak-Mu, di sanalah kami juga menerima perjanjian Allah. Oleh karena itu, kami perkatakan dengan iman, penyakit itu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan dengan iman, setiap masalah-masalah ekonomi hari ini pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang kami sembah, itu Allah yang memberkati. Allah yang kami sembah adalah Allah pembuat mujizat. Allah yang membuat ada di mana di tempat yang gersang sekalipun, Ia akan membuat mata air. Dan kami percaya, kami iman itu pun terjadi dalam hidup kami. Aku perkatakan ya Tuhan, hari ini kalau ada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, Engkau sudah lama berdoa, engkau sekarang mungkin sedang tidak bekerja, sudah lama tidak bekerja. Lalu engkau berdoa kepada Tuhan minta pekerjaan, tapi sampai hari ini jawaban itu belum datang. Aku perkatakan hari ini mujizat terjadi, engkau diterima bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang hari ini sakit, mari kalau itu tidak memalukan, engkau bisa pegang area yang sakit di tubuhmu. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, setiap sakit penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan. Di bilur-bilurnya, setiap sakit penyakit itu sembuh. Dan hari ini aku percaya ada kuasa di dalam doa kami. Oleh karena itu kami beriman dan kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Pergi di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Orang-orang yang hari ini mungkin tidak bisa bangun dari kasur, dari ranjangnya. Hari ini aku perkatakan Tuhan memberikan kekuatan sehingga engkau bisa bangun dan berjalan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami menerima mujizat-Mu, kami menerima berkat-Mu, dan kami menerima kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya pesan Tuhan hari ini menguatkan kita semua, mengingatkan kembali apa sih esensi dari kuasa doa. Mari mulai hari ini, buka lembaran baru bersama Tuhan. Jangan lagi hidup jatuh bangun dalam dosa, jangan lagi hidup menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi mari hari ini berjalan maju di dalam Dia, masuk ke dalam visinya. Tanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan atas hidupku? Saya percaya Ia akan menjawab Anda dan Ia akan memberikan janji-janjinya bagi hidup Anda. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita angkat tangan kita mau hari ini sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan, hari ini berkatilah umat-Mu. Setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, berkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Apapun yang engkau perbuat hari ini, selama engkau hari ini hidup untuk Dia, engkau mengasihi Dia. Apapun yang engkau perbuat Tuhan buat berhasil, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan menyertai, Tuhan mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.